Halo, nama saya Martin Cahyadi dari kelas TIC dengan NIM 535240069. Mulai dari asetnya dulu, saya mengambil aset untuk mapnya dari itch.io. Untuk aset karakter-karakternya, saya buat sendiri menggunakan Ibis Paint. Teks yang ada pada awal dan akhir gamenya saya menggunakan Figma. Terrain dungeonnya untuk main, final floor, dan score screen saya buat sendiri. Untuk floor 1 dan floor 2, saya pakai dungeon generator di Google. Untuk scenes-nya ada 5. Ada main, floor 1, floor 2, final floor, dan score screen. Itu urutannya, dari awal sampai akhir. Untuk main hanya ada narasi dan portal ke floor 1. Floor 1 mempunyai enemy-enemy dan juga portal untuk ke floor 2. Sama seperti floor 1, floor 2 memiliki enemy-enemy dan portal untuk ke final floor. Final floor memiliki dialog dari Dracula, ada enemy Dracula, dan juga barrier tile map. Barrier tile map ini akan hancur jika Dracula mati, serta portal untuk ke score screen. Di score screen hanya ada ini, lanjut ke mekanik gamenya sendiri. Kebanyakan saya ambil scripting gamenya dari YouTube video. Untuk player dan enemy memiliki pohon inheritance, yang pada paling atas ada combatant, selanjutnya ke movers, lalu ke player dan enemy akan turun ke Dracula. Combatant memiliki fungsi-fungsi seperti set HP awal dan juga mengambil sprite karakternya, mengupdate HP bar untuk player, memastikan player dan enemy bisa menerima damage, memastikan player bisa heal, memastikan player dapat berubah merah saat kena damage, dan memastikan player juga mati. Selanjutnya turun ke movers. Pada start, movers akan mengambil box collider, animator, dan trail renderer. Selanjutnya update motor. Update move delta ini untuk mengambil input user dan dikali speednya buat nanti bisa bergerak. If else ini untuk mengecek sprite-nya hadap kiri atau kanan. Add knockback untuk menambahkan knockback. Dan ini untuk mengurangi knockback tiap frame agar karakternya tidak terbang terus. Sisanya untuk mengecek apakah karakter colliding dengan sesuatu atau tidak. Selanjutnya ada script player. Saat awake dia akan cari audio managernya dan juga menginisialisasi new input system dari Unity. On enable dan on disable ini digunakan oleh input system barunya Unity. Start sama update motorsnya itu sama dengan movers karena ada base startnya dan base update motornya. Bedanya di start ada trail emitting falls karena dia tidak dashing, dan juga di update motor itu ada tambah vector 3 untuk membantu animasinya. Selanjutnya ada fungsi dash, memberikan knockback kepada player berdasarkan movement direction-nya. Fix update ini untuk membaca input dari player dan masukkan ke update motornya. Sisanya ini untuk fungsi mengupdate game manajernya. Selanjutnya, jika dia mati, dia akan kembali ke floor 1. Sekarang kita lanjut ke enemy. Untuk fungsi startnya, dia bakal cek posisinya sendiri, terus ambil posisi player. Sekarang ke fix update-nya. Kalau player masuk trigger length-nya, enemy akan kejar selama player masih ada di chase length-nya. Kalau keluar dari chase length, dia bakal balik ke start position. Sisanya ini untuk mengecek apakah collidernya overlapping dengan karakter lain. Selanjutnya ke Dracula. Dracula akan mengambil barrier tile map yang ada di final floor. Jika Dracula mati dan barriernya masih ada, maka dia akan menghancurkan barriernya. Enemy akan memiliki hitbox. Jika hitboxnya itu collide dengan player, maka akan memanggil receive damage untuk si playernya. Selanjutnya kita akan ke weapon. Tapi saya harus jelasin collidable dulu. Collidable ini hanya mengecek overlap dari collider objek-objek gamenya. Lanjut ke weapon. Weapon memiliki fungsi on collide yang dari collidable tadi. Kalau dia collide dengan player, maka dia akan return, tidak melakukan apa-apa. Jika bukan player, maka dia akan mengirim receive damage ke enemy. Selanjutnya ada swing. Swing ini adalah attack-nya si player. Dia akan mengaktifkan animasinya swing. HP pot. Saat dia di-collect, dia manggil fungsi heal-nya si combatant. Habis itu setelah di-collect, dia akan destroy game objeknya. Portal inherit dari collidable. Kalau collide sama player, dia bakal load scene baru. Nah, sekarang untuk game manager. Pada awake, dia akan membuat instance game manager baru. Dan jika ada lebih dari satu game manager, maka dia akan menyisakan hanya satu game manager. Game manager bakal tracking current HP player, enemy skill, dan juga tak waktu dari player tersebut. Load state, kalau misalnya dia loading score screen dan skornya belum dikalkulasi, dia akan mengambil calculate score. Jika playernya ada save state, bakal masukin datanya ke scene selanjutnya. Kalau nggak ada save state, maka dia akan ubah ke value-value tersebut. Selanjutnya ada fungsi calculate score. Skornya itu dihitung berdasarkan time dan juga enemy skill-nya. Untuk health manager, dia hanya fokus mengupdate naik turunnya hijau-hijau ini. Untuk score display-nya sendiri, dia akan mengambil value-value dari game manager dan menaruh value-value tersebut di text objeknya.
Sekian dari video saya, terima kasih.